Bapak dan Ibu guru hebat, kata kolaborasi sudah sering kita dengar dalam berbagai konteks. Saat berbicara keterampilan abad 21, salah satunya adalah kolaborasi. Juga di profil pelajar Pancasila, ada elemen kolaborasi dalam dimensi gotong royong. Tapi, apakah sebagai guru kita sudah terbiasa berkolaborasi? Ide besar yang kedua pada komunitas belajar dalam sekolah adalah budaya kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Apa sih artinya? Komunitas belajar dalam sekolah bukan hanya sekedar tempat belajar, tapi juga tempat berkolaborasi. Setiap anggota tim ini memegang peran penting dalam meraih tujuan bersama, menciptakan lingkungan belajar terbaik bagi murid. Dalam sekolah, guru memang mengajar mata pelajaran tertentu pada sekelompok murid tertentu. Namun, pada komunitas belajar dalam sekolah, guru didorong secara kolektif bertanggung jawab terhadap kualitas belajar semua murid, termasuk murid yang tidak ia ajar secara langsung. Caranya adalah dengan melakukan kolaborasi sesama guru. Kolaborasi yang dilakukan dapat berupa memecahkan masalah yang ditemui di kelas bersama-sama, saling memberi masukan pada rencana pelajaran satu sama lain, atau bentuk kolaborasi lain yang fokus meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Guru-guru dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan yang paling memungkinkan dalam sekolah. Misalnya, guru mata pelajaran yang sama, guru jenjang yang sama, atau guru fase yang sama. Guru-guru ini yang akan berkolaborasi dan bertanggung jawab bersama meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, dalam satu sekolah sangat memungkinkan ada lebih dari satu komunitas belajar dalam sekolah ya. Mari kita lihat beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari kolaborasi ini. Manfaat 1, pemecahan masalah dan berbagi sumber daya. Misalkan, seorang guru menghadapi tantangan dalam menjelaskan konsep tertentu di kelas. Dalam situasi seperti ini, guru dapat berbagi masalah tersebut dengan tim dan menerima masukan dan saran dari guru-guru lainnya. Selain itu, mereka juga bisa berbagi materi ajar, metode pengajaran, dan sumber daya lain yang telah terbukti efektif. Karya yang dihasilkan dari proses kolaborasi juga bisa dipakai bersama loh. Manfaat 2, mendorong pengembangan profesional. Setiap guru memiliki beragam pengalaman dan pengetahuan. Ketika kita berkolaborasi, kita bisa belajar satu sama lain dan tumbuh bersama. Ini membantu kita menjadi guru yang lebih baik dan tim yang lebih kuat. Manfaat 3, menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung dan kolaboratif. Lingkungan kerja yang kolaboratif menciptakan suasana yang positif dan saling mendukung. Ini berarti guru akan merasa memiliki tim yang dapat mereka andalkan. Guru dapat saling berbagi masalah dan mencari solusi bersama. Manfaat 4, peningkatan praktik pengajaran dan hasil belajar murid. Budaya kolaborasi berupa berbagi praktik baik antar guru jelas akan meningkatkan praktik pengajaran dan hasil belajar murid. Karena ide dan sumber daya praktik pengajaran guru akan semakin kaya. Manfaat 5, memberikan dampak pada peningkatan keseluruhan sekolah. Tim yang kolaboratif berarti peningkatan kinerja dan produktivitas demi pencapaian tujuan bersama lebih efektif dan efisien. Jadi, kolaborasi tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi keseluruhan organisasi. Satuan pendidikan bisa memulai kebiasaan berikut supaya tercipta budaya kolaborasi. Tips pertama, komunikasi terbuka dan saling mendengarkan. Promosikan dialog dua arah yang sehat di antara tim.
Jangan ragu untuk berbagi ide dan masukan, tetapi pastikan juga untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan orang lain. Tips kedua, membangun kepercayaan dan empati. Tunjukkan rasa menghargai dan empati secara nyata. Misalnya, jika seorang guru sedang mengalami kesulitan, tunjukkan kepedulian dan dukungan Anda, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan, seperti membantu mereka menyelesaikan tugas atau memberikan saran konstruktif. Tips ketiga, membagi tugas dan tanggung jawab. Bagilah tugas dan tanggung jawab secara merata dan adil dalam tim. Ini akan membantu mencegah beban kerja yang tidak seimbang. Hal ini juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kontribusi dan merasa menjadi bagian dari kesuksesan bersama. Tips keempat, menciptakan lingkungan kolaboratif. Upayakan seluruh tim memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Hindari cara kerja yang terpisah atau solo. Kolaborasikan kelebihan setiap orang sehingga tercipta sebuah kekuatan kolektif dalam mencapai tujuan. Tips kelima, berfokus pada hasil belajar murid. Dalam setiap kegiatan dan keputusan, selalu ingat untuk memprioritaskan kepentingan murid. Misalnya, ketika merencanakan kurikulum atau metode pengajaran baru, pastikan bahwa mereka akan mendukung pembelajaran dan perkembangan murid, bukan hanya memudahkan kerja guru. Kita lebih kuat bila bersama. Kolaborasi bukan hanya membangun kita sebagai individu, tetapi juga membuat kita menjadi tim yang solid dan produktif. Untuk guru-guru hebat, untuk murid yang luar biasa, dan untuk masa depan pendidikan kita. Mari kita berkolaborasi.